Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan, diberkahi rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Cinta Bernoda Darah, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho, bagian ketiga. Siang Mo Sin Ni makin keras kekeh tawanya. Bahkan si muka tengkorak yang pendiam juga terbatuk-batuk menahan tawa. Ip Gan Kai Ong mencak-mencak saking marahnya. Bocah sombong, berani kau mempermainkan aku? Hayo kesinilah, boleh kita adu kepandaian. Nanti dulu, Kai Ong. Biarlah dia mencoba kelihayan rambutku. Kalau dia bisa mengatasi rambutku, tak perlu aku mencium dan menggigitnya. Siang Mo Sin Ni melangkah maju. Akan tetapi suling emas tidak mempedulikan mereka berdua. Langsung ia menghampiri Hek Giam Lo, menyerahkan senjata sabit. Ini senjatamu, Hek Giam Lo, dan terima kasih. Hek Giam Lo mengulur tangan kiri menangkap gagang sabitnya. Akan tetapi suling emas tidak melepaskannya, dan sambil tersenyum pemuda ini mengulur tangan kiri pula ke arah sulingnya yang masih dipegang oleh Hek Giam Lo. Kemudian menyambar suling itu. Keduanya kini berdiri berhadapan dengan kedua tangan memegang kedua macam senjata, tidak saling dilepas. Sejenak mereka berpandangan, ragu-ragu berada di pihak Hek Giam Lo, akan tetapi kemudian ia mengendorkan pegangannya pada suling. Suling emas juga melepaskan sabit dan menarik suling sehingga di lain saat kedua orang itu sudah saling bertukar senjata. Hek Giam Lo yang masih marah dan penasaran sudah mengangkat sabit, siap menyerang. Akan tetapi ia kalah dulu oleh Siang Mo Sin Ni yang sudah melompat ke depan suling emas dan sambil terkekeh wanita ini menggerakkan rambutnya yang mengeluarkan bunyi bercuitan seperti 100 cambuk menerjang suling emas. Bau yang harum semerbak memabukkan menusuk hidung. Suling emas cepat mengerahkan sinkang dan melompat ke belakang. Sulingnya menyampok ke depan dibarengi kipasnya dikebutkan. Terdengar suara nyaring ketika suling emas itu bertemu dengan gumpalan rambut yang paling tebal, sedangkan kipas yang bergerak kuat itu meniup balik rambut panjang yang tadi menerjang maju seperti hidup. Baik suling emas maupun Siang Mo Sin Ni masing-masing melangkah mundur 3 tindak dan saling pandang dengan kagum. Malah Siang Mo Sin Ni kelihatan kaget. Tak disangkanya bahwa pemuda ganteng ini demikian kuat dan lihai. Kulit kepalanya sampai terasa pedas dan panas karena akar rambutnya terguncang keras. Di lain pihak, suling emas juga maklum bahwa wanita ini benar-benar luar biasa seperti yang sudah lama ia dengar. Kipas dan sulingnya tergetar hebat dan ia sampai melirik kepada dua senjatanya itu untuk melihat apakah kipas dan suling tidak menjadi rusak. Siang Mo Sin Ni, jangan kau lancang. Karena dia tadi menghinaku, akulah yang berhak menantangnya. Suling emas bocah sombong, beranikah kau menghadapiku? Hek Giam Lo sudah melangkah maju lagi, tangan kirinya merogoh saku. Suling emas melintangkan suling di depan dada dan kipasnya diangkat ke atas kepala, tersenyum tenang. Aku mendaki puncak Taisan dengan perasaan aman dan damai, dengan pikiran gembira dan bersih daripada permusuhan dengan siapapun juga. Aku tidak menghendaki permusuhan di tempat yang indah dan sejuk ini. Akan tetapi kalau ada yang menantangku, biarpun aku ogah melayani, namun suling dan kipasku harus menjaga nama dan kehormatan. Jadi, Hek Giam Lo berseru keras, tangan kirinya keluar dan begitu tangan kiri itu bergerak-gerak, 13 batang pedang pendek yang seperti disulap keluar dari jubah hitamnya itu telah menancap di atas tanah, membentuk lingkaran. Lingkaran itu terdiri dari 10 batang pedang yang berdiri berjajar. Di tengah-tengah lingkaran tertancap 3 batang pedang yang bentuknya segitiga. Sambil menggereng keras tubuh Hek Giam Lo melayang ke tengah lingkaran dan tahu-tahu ia sudah berdiri dengan sebelah kaki menginjak gagang pedang. Pedang itu kecil saja. Dapat dibayangkan betapa tinggi Jin Kang, ilmu meringankan tubuh, harus dibutuhkan untuk dapat berdiri di atas gagangnya. Pedang bergoyang-goyang, namun tubuh Hek Giam Lo tetap tegak tak bergerak, sabitnya diangkat di atas kepala. Bagus,
Boleh kulayani kau main-main sebentar Hek Giamlo, seru suling emas dan seperti seekor burung Garuda melayang, tubuhnya yang tinggi tegap itu meloncat ke tengah lingkaran, kaki kanannya menginjak gagang sebuah pedang lain. Hek Giamlo menyambut kedatangan lawannya dengan suara ketawa aneh menyeramkan, sabitnya bergerak dan menyambar seperti kilat putih, memancung ke arah leher suling emas. Namun, lawannya bukanlah orang sembarangan. Sedikit berjongkok saja sabit itu sudah lewat di atas kepala dan sekali menggerakkan kedua tangan, kipas di tangan kiri yang terbuka itu mengebut ke arah muka tengkorak, sedangkan suling disodokkan ke arah lambung. Sekaligus suling emas telah menyerang hebat dengan gerakan yang kelihatan lambat, namun tidak mengeluarkan suara dan sukar diduga kemana arah dan sasarannya. Hek Giamlo mendengus pendek, sabitnya terayun membentuk lingkaran di depan lambung menangkis suling. Tubuhnya meloncat ke belakang menginjak gagang pedang lain yang merupakan pagar. Hek Giamlo, aku tahu ilmu silatmu hebat, setiap gerakan mengarah nyawa. Tapi adu ilmu ini hanya untuk saling kenal, bukan? Siapa turun dari pedang berarti sudah mengalah. Cerewet, Hek Giamlo mendengus dan sabitnya menyambar lagi, kini berturut-turut dan bertubi-tubi menyerang dari segala jurusan. Diputar-putar sampai lenyap bentuk sabit, berubah menjadi segulung sinar putih menyilaukan mata. Suling emas terpaksa melayani desakan yang merupakan cakar-cakar maut mengancam nyawa ini. Dengan lincah tubuhnya bergerak cepat, lenyap berubah menjadi bayangan hitam. Sulingnya membalas dengan serangan ke arah kaki, kipasnya mengancam kepala dan menyampok sabit. Terpaksa Hek Giamlo kini yang harus berloncatan mengelilingi patok-patok pedang itu, karena agaknya suling emas berusaha keras untuk memaksa ia turun dari patok dengan penyerangan yang selalu ditujukan kepada kakinya yang menginjak gagang pedang. Tengkorak busuk, serahkan si ganteng kepadaku. Siang Mo Sinmi memekik dan wanita ini pun sudah meloncat ke atas gagang pedang, dan dari belakang, rambutnya menyambar ke arah leher suling emas untuk mencekiknya. Agaknya wanita ini merasa khawatir kalau jejaka tampan yang hendak dijadikan korbannya itu tewas oleh Hek Giamlo yang amat lihai. Namun suling emas biarpun masih muda, ternyata memiliki kegesitan yang mengagumkan. Begitu rambut siang Mo Sinmi menyambar, tubuhnya sudah melayang ke kiri, kipasnya mengebut muka Hek Giamlo dan sulingnya dari bawah menotok dada siang Mo Sinmi. Kau mau membunuhku? Wanita itu memekik sambil mengelak cepat. Kau tidak suka kepadaku? Apa ada wanita yang lebih cantik daripadaku? Kalau perlu, apa salahnya membunuhmu? Kau pun menghendaki nyawaku? Jawab suling emas sambil menerjang lagi, sekaligus menghadapi dua orang lawan yang sakti itu. Wah, sungguh memalukan sekali Tian Te Liok Koai. 6 setan dunia, sudah terkenal sebagai 6 tokoh tak terkalahkan di dunia. Masa dua di antaranya sekarang tak dapat mengalahkan seorang bocah hijau? Kalau aku tidak turun tangan membasminya, bisa tercemar nama besar Tian Te Liok Koai. It Gan Kai Ong si raja pengemis mata satu melompat dan tongkatnya menyambar. Hebat gerakannya dan pedang yang diinjaknya sama sekali tidak bergerak, menandakan bahwa Jin Kang yang dimilikinya amat tinggi tingkatnya. Suling emas mengeluh dalam hatinya. Kalau menghadapi mereka di atas tanah yang keras, biarpun tidak berani ia mengharapkan kemenangan, namun ia dapat menjaga diri jauh lebih baik daripada kalau bertempur dikeroyok tiga di atas patok-patok pedang ini. Ia berusaha mainkan suling dan kipasnya sebaik mungkin, menutup diri dengan pertahanan sekokoh benteng baja dan mencari kesempatan merobohkan lawannya seorang demi seorang. Namun ia harus akui kehebatan tiga orang tokoh yang selama hidupnya baru kali ini ia lihat, dan belum 20 jurus ia terdesak hebat. Tiba-tiba terdengar suara keras dan tiga orang sakti itu berjungkir balik dan berlompatan keluar dari lingkaran patok. Ternyata semua patok pedang, kecuali yang diinjak oleh suling emas, telah roboh malang melintang. Tiga orang sakti itu tadi hanya merasa betapa angin pukulan dahsyat menyambar ke bawah, merobohkan patok-patok pedang tanpa dapat mereka cegah lagi. Terpaksa mereka melompat dan berpoksai, bersalto, dan seperti mendengar komando, ketiganya lalu berlari cepat menghilang dari tempat itu. Suling emas terheran-heran. Ia melompat turun,
Dengan tangannya ia meraup 13 pedang pendek itu, lalu melontarkannya ke arah menghilangnya Hek Giamlo sambil berseru, "Iblis hitam, bawa pergi pedang-pedangmu." 13 batang pedang itu terbang melayang seperti sekelompok burung dan lenyap di balik batu-batu besar yang mengitari puncak. Memang hebat sekali tenaga sambitan suling emas ini, dan patutlah kiranya ia menjadi lawan orang-orang sakti seperti 3 tokoh tadi. Terdengar suara orang menarik napas panjang. Suling emas cepat membalikkan tubuhnya dan bulu tengkuknya berdiri ketika ia melihat seorang kakek tua sudah berdiri di depannya. Ia merasa serem karena tak mungkin ada orang, betapapun saktinya, dapat mendekatinya tanpa ia mendengarnya sama sekali. Helaan napas saja dapat tertangkap oleh pendengarannya. Bagaimanakah gerakan kakek ini sama sekali tidak didengarnya dan tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya? Apakah kakek ini pandai menghilang? Dengan pandang mata penuh selidik ia menatap kakek itu. Sukar ditaksir usianya karena sudah terlalu tua. Melihat kakek ini mengingatkan orang akan gambar-gambar para dewa. Rambutnya berwarna 2, tebal dan jarang, panjang sampai ke punggung. Digelung kecil di atas kepala, ujungnya terurai ke pundak dan punggung. Kumis dan jenggotnya juga hitam putih, terurai ke bawah. Sepasang alisnya tebal, dahinya lebar, sepasang mata yang bening dengan sinar mata sayu termenung, mulut yang setengah tertutup cambang itu selalu tersenyum ramah. Jubahnya longgar berwarna kelabu kehitaman, sepatunya dari kain tebal, di bawahnya terbuat daripada anyaman rumput, lengan bajunya lebar sekali. Pada punggung kakek ini tampak sebuah alat musik him. Agaknya saking tuanya maka tubuh kakek ini agak bongkok dan kelihatan pendek. Kelihatannya biasa saja, seperti kakek-kakek lain yang sudah amat tua, hanya daun telinganya yang mungkin terlalu besar bagi orang-orang biasa, mengingatkan orang akan daun telinga pada arca-arca Buddha dan para dewa. Suling emas cepat menjura dengan sikap hormat, mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil berkata, "Maaf, Lo Qianwei, kakek sakti, benarkah dugaan saya bahwa Lo Qianwei adalah Buke Xiansu?" Kakek itu tertawa dan tampaklah keganjilan pada mukanya karena di balik bibirnya itu tampak berderet 2 baris gigi yang masih utuh dan rapi. "Tidak salah, anak muda. Semoga dengan tibanya musim semi, Yang Maha Murah akan melimpahkan berkah kepadamu." Suling emas terkejut dan cepat ia menjatuhkan diri berlutut. Ia merasa malu karena ucapan selamat pada hari musim semi itu didahului oleh kakek ini. "Lo Qianwei, maafkan kelancangan Ticu, murid tadi." Ticu menghaturkan selamat musim semi, semoga Lo Qianwei selalu sehat, bahagia dan dikurniai usia panjang. "Anak muda lucu, kau rangkaikan sehat dan usia panjang dengan bahagia. Apa kau kira kalau sudah sehat itu pasti berusia panjang, dan kalau berusia panjang itu pasti bahagia?" "Ticu mohon petunjuk, Lo Qianwei." "Sulingmu tadi mainkan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, ilmu pedang 8 dewa, dan kipasmu mainkan ilmu kipas Lohai San Hoat, ilmu kipas kacau lautan. Apa mukah Kim Mo Taisu?" Suling emas terkejut sekali dan cepat ia mengangguk-anggukkan kepala sampai jidatnya menyentuh bumi. Kiranya Lo Qianwei yang tadi menolong Ticu dari pengeroyokan 3 manusia iblis. Ticu menghaturkan terima kasih. Kim Mo Taisu yang Lo Qianwei tanyakan adalah mendiang suhu, guru, dan beliaulah yang dahulu berpesan kepada Ticu agar Ticu mencari kesempatan pada tiap hari pertama musim semi untuk menjumpai Lo Qianwei don mohon petunjuk. "Tian, Tuhan, sungguh adil dan bijak, hari ini memberi hadiah dengan jodoh yang amat baik. Jadi Kim Mo Taisu itu gurumu? Dia sudah mati lebih dulu daripada aku? Aku berani mengatakan bahwa dia tentu mati dalam tugas sebagai pahlawan. Memang sejak dulu dia mempunyai jiwa patriot." Tidak salah dugaan Lo Qianwei. Suhu tewas ketika terjadi perang terhadap bangsa Hitan di daerah Hopeh. Suhu roboh oleh pengeroyokan jago-jago Hitan. Ticu hanya terluka, tapi tidak dapat mencegah terjadinya hal itu. Suara suling emas melirih, akan tetapi sama sekali tidak terdengar kesedihan. Hatinya sudah terlalu masak dan mengeras untuk dapat dikuasai kesedihan.
Belasan tahun ia bersusah payah membantu Cao Kuangyin dalam usahanya mendirikan Wangsa Sung. Sampai Cao Kuangyin menjadi Kaisar Sung Taichu, gurumu masih terus membantunya dan akhirnya mengorbankan nyawa. Dia seorang patriot tulen, tanpa pamrih, tidak mengejar pangkat, hanya ingin melihat negara kuat dan rakyatnya hidup makmur. Betapapun juga, segala sesuatu sudah direncanakan dan akan diatur pelaksanaannya oleh Tuhan. Orang muda, siapa namamu? Tichu dikenal sebagai Kim Xiao Eng, pendekar suling emas, dan Tichu tidak menggunakan nama lain lagi. Begini muda, sudah menelan kepahitan hidup. Hati-hati orang muda, kepatahan hatimu dapat mendorongmu menjadi tidak peduli seperti sekarang ini, melupakan yang lewat, dan akhirnya kalau tidak kuat-kuat batinmu, dapat membuat kau menjadi seorang yang kejam. Baiknya belum sejauh itu kau tersesat, buktinya kau masih mau mengubur jenazah-jenazah itu. Maaf, Lo Qianwei, Tichu cukup dapat membedakan mana jahat mana baik, biarpun Tichu sengaja meninggalkan hidup yang lewat untuk melupakan kepahitan yang mematahkan hatimu. Suling emas hanya mengangguk lalu menundukkan muka. Tichu mohon petunjuk, kau berjuluk suling emas, tentu pandai bermain suling. Hayo perdengarkan suara sulingmu, dan kita coba-coba main bersama sulingmu dengan him yang kumainkan, mencari keserasian. Kakek itu lalu duduk di atas rumput, menurunkan alat musiknya yang mempunyai 7 buah kawat itu. Suling emas girang sekali. Sebagai seorang murid gemblengan dari orang sakti Kim Mo Taisu, tentu saja ia maklum bahwa bermain musik bagi seorang seperti Buke Xiansu berarti berlatih atau menguji kepandaian Lwe Kang dan ilmu silat tinggi. Ia segera duduk bersila, mengatur pernapasan, lalu meniup sulingnya. Buke Xiansu tersenyum mendengar lengking suling yang tinggi mengalun dan merdu, bersih dan nyaring itu. Jari-jari tangannya lalu mulai menyentuh kawat pada himnya. Terdengar suara kring-kring-kring tinggi rendah. Suling emas kaget bukan main. Begitu suara kawat him itu berbunyi, napasnya jadi sesak dan suara sulingnya terdesak hebat sampai menurun rendah sekali. Ia segera meramkan kedua matanya, memusatkan panca indera, mengerahkan seluruh tenaga sinkang di dalam tubuhnya, mengatur pernapasan sepanjang dan mungkin sampai memenuhi pusarnya. Dan semua tenaga yang dikumpulkan ini ia salurkan melalui suara sulingnya yang kini menjadi bening dan tinggi kembali. Akan tetapi permainan him dari Buke Xiansu juga makin hebat. Suara nyaring tinggi rendah dari kawat-kawat itu merupakan jurus-jurus penyerangan yang lebih hebat daripada tusukan-tusukan pedang pusaka. Lebih hebat daripada gempuran tangan sakti, kadang-kadang bergelombang datangnya, bertubi-tubi dan makin lama makin kuat seperti ombak samudera. Keadaan suling emas amat terdesak. Orang muda ini meniup suling sambil meramkan mata, keningnya berkerut dan uap putih menyelubungi kepalanya, saking hebatnya tenaga sinkang bekerja di tubuhnya. Ia berusaha sedapat mungkin untuk menangkis dan melindungi dirinya dari gelombang yang menghanyutkan, akan tetapi usahanya itu seperti seorang pelajar renang mencoba untuk berenang melawan badai dan taufan mengamuk di lautan. Ia sebentar tenggelam sebentar timbul, sebentar terseret dam terhanyut kemudian dibantingkan ke atas setinggi gunung lalu dihempaskan ke bawah seperti dilempar ke neraka. Beberapa kali hampir ia pingsan namun semangatnya yang pantang mundur membuat kenekatannya bulat dan ia tetap sadar. Dengan tekun ia memperhatikan gaya penyerangan dari suara him itu, dan terciptalah dalam otaknya intisari jurus-jurus penyerangan ilmu silat yang amat tinggi dan ajaib. Buke Xiansu di samping menuntun dan memberi petunjuk, agaknya juga hendak menguji kekuatannya. Suara him itu makin mendesak, menekan dan pada saat terakhir suling emas hampir tak kuat lagi. Kepalanya pening, matanya melihat 1000 bintang, tubuhnya menggigil dan peluhnya sebesar kacang kedelai memenuhi jidatnya. Tiba-tiba, berbareng dengan berhentinya sama sekali suara suling yang makin melemah dan makin abis itu, berhenti pula suara him. Suasana hening bening, sunyi senyap. Suling emas dengan wajah pucat dan napas terengah merasa seakan-akan batu seberat gunung yang menindih kepalanya, diangkat orang. Ia menyalurkan hawa secara normal dan pernapasannya kembali dalam keadaan normal.
tidak kecewa kau menjadi murid Kim Mo Taisu?" Suling emas membuka kedua matanya, lalu berlutut. "Banyak terima kasih atas petunjuk Lo Qianwei yang amat berharga. Orang muda, bakatmu memang luar biasa. Pantas saja Kim Mo Taisu mengangkatmu sebagai murid. Manusia hidup mengejar ilmu. Ilmu harus dipergunakan di dunia ini untuk kemajuan hidup, untuk mengabdi kebajikan, dan memberantas kejahatan. Apa artinya mempelajari ilmu kalau tak mampu mempergunakan sebagaimana mestinya? Apa pula artinya puluhan tahun mempelajari ilmu kalau kesemuanya itu kelak dibawa mati? Karena inilah maka setiap tahun, hari pertama musim semi, aku selalu mencari jodoh untuk menurunkan beberapa ilmu yang berhasil kuciptakan. Siapa dapat bertemu denganku pada hari pertama musim semi, dia pasti akan menerima sesuatu dari ilmu-ilmuku sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing." Melihat kakek itu berhenti sebentar, suling emas yang selalu berwatak jujur tanpa mau menyembunyikan dan dipermainkan perasaan, berkata, "Ticu sudah mendengar akan hal itu, sudah pula Ticu dengar betapa banyak tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal keji dan jahat menerima pula warisan ilmu dari Lo Qianwei. Harap Lo Qianwei terangkan mengapa Lo Qianwei menurunkan ilmu kepada mereka itu." Kakek itu tertawa lebar, berkilauan giginya tertimpa sinar matahari. "Aku sudah melepaskan diri daripada ikatan perasaan, tidak mencinta tidak pula membenci, tiada yang baik dan tiada yang buruk bagiku. Betapapun juga, aku seorang manusia yang masih dikuasai pikiran dan pertimbangan. Mereka yang berjodoh dan bertemu dengan aku, siapapun dia, akan menerima warisan ilmu sesuai dengan watak dan bakatnya." Suling emas biarpun baru berusia 30 tahun, namun ia seorang kutu buku yang sudah banyak melahap kitab-kitab kuno, maka ia dapat menerima pendirian seorang sakti seperti ini. Ia tidak mau berdebat dan tidak berani mencela, maka ia lalu bertanya, "Tecu sudah menerima petunjuk dengan suara tadi. Bolehkah Ticu bertanya, apa nama ilmu itu dan apakah ilmu ini cocok dengan Ticu?" Maka Lo Qianwei mengajarkannya, "Orang muda, selama aku merantau dan setiap tahun menurunkan ilmu, hanya ada dua ilmu yang tak pernah dapat diterima orang, biarpun setiap kali sudah kucoba untuk menurunkannya. Yang pertama adalah ilmu yang terkandung dalam suara him tadi, yang kuberi nama Kim Kong Sin Im, tenaga emas dari suara sakti. Kau tadi dapat melayani aku sampai 58 jurus, itu sudah bagus sekali, berarti kau sudah dapat menangkap intisarinya, tinggal kau kembangkan saja, tergantung kepada ketekunan dan bakatmu. Yang kedua adalah ilmu yang juga tak pernah dapat dimengerti orang, yaitu Hong In Bun Hoat, ilmu sastra angin dan mega. Kulihat kau cerdik, bakatmu luar biasa dan menilik pakaianmu, kiranya kau tidak asing akan sastra, bukan?" Ticu masih bodoh, akan tetapi Ticu memberanikan diri untuk mencoba menyelami ilmu Hong In Bun Hoat itu, Lo Qianwei. Bu Kek Siansu terkekeh girang, lalu ia berdiri. Suling emas tetap duduk bersila dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dengan tenaga sinkangnya ia dapat membuka mata tanpa berkedip berjam-jam lamanya. "Lihat dan ingat baik-baik semua huruf ini, orang muda," terdengar Bu Kek Siansu berkata dan mulailah kakek lambat-lambat, kedua lengannya bergerak-gerak ke depan, mencoret-coret ke atas dan ke bawah, kedua kakinya bergerak selalu, juga geserannya berupa coret-coret membentuk huruf yang disesuaikan dengan coretan bagian atas dengan kedua tangannya. Suling emas girang sekali bahwa dia dahulu adalah seorang yang amat tekun mempelajari ilmu sastra, sehingga ia hafal akan 10.000 macam huruf. Ia melihat betapa gerakan yang dilakukan oleh kakek itu merupakan coretan-coretan huruf-huruf yang amat indah dan kuat. Lebih mudah baginya untuk mengingat karena ternyata setelah kakek itu melakukan belasan jurus, huruf-huruf itu membentuk sajak-sajak dalam pelajaran Nabi Kong Hu Chu yang ayat pertamanya berbunyi, "Anugerah Tuhan adalah watak aseli." Tentu saja ia sudah hafal akan ayat-ayat kitab Tiong-Yong ini, maka ia tidak perlu lagi untuk mengingat-ingat susunan kalimatnya, hanya perlu mengingat jurus gerakan setiap huruf. Hal ini menguntungkan suling emas, karena perhatiannya tidak terpecah dan setelah menyaksikan beberapa belas huruf ia sudah dapat menyelami intisarinya,
sehingga selanjutnya ia dapat menduga bagaimana huruf-huruf lain dibentuk dalam gerakan silat itu. Setelah lewat 100 huruf, biarpun kini Buke Xiansu bersilat dengan luar biasa cepatnya, ia sudah dapat mengerti dengan baik bagaimana harus bersilat menurut goresan dalam pembentukan huruf-huruf suci itu. Saking tertarik dan tekunnya, tanpa ia sadari dan sengaja, suling emas sudah bangkit dari atas tanah, dan otomatis ia juga bersilat, bukan meniru gerakan Buke Xiansu lagi, melainkan ia melanjutkan huruf-huruf yang belum dimainkan, sesuai dengan bunyi sajak dalam ayat-ayat kitab Tiong-yong. Cukup, tidak sia-sia kali ini aku berlelah-lelah. Buke Xiansu tertawa gembira. Dan saat pertemuan ini pun sudah cukup, kau boleh turun dari puncak sekarang juga. Suling emas menjatuhkan diri berlutut menghaturkan terima kasih lalu berkata, budi Lo Qianwei terlalu besar terhadap Ticu, bagaimana Ticu berani memutuskan pertemuan penting ini sedemikian singkat? Ticu mohon petunjuk. Tidak ada manusia di dunia ini yang merasa puas dengan keadaannya sendiri. Siapa mengenal kepuasan dalam setiap keadaan, dialah manusia bahagia yang dapat menikmati berkah Tuhan. Orang muda, kiranya dengan kepandaian yang kau miliki ini, kau berada di persimpangan jalan yang dapat membawa kau ke jurang kejahatan, juga dapat membawamu ke alam murni. Hanya tokoh-tokoh terbesar dari golongan hitam dan putih saja yang sejajar dengan tingkat kepandaianmu. Maaf akan kebodohan dan kecepatan pengetahuan Ticu, Lo Qianwei. Bolehkah Ticu menambah pengetahuan dengan mengenal nama-nama tokoh-tokoh itu? Mereka yang selama ini menyembunyikan diri, setelah sekarang kerajaan Sung berdiri, mereka mulai menampakkan diri, agaknya terpikat akan keadaan baru di dunia ini. Golongan hitam amat banyak tokohnya, akan tetapi kiranya hanya ada 6 orang yang terkenal dengan sebutan Tian Te Liok Koai, 6 setan dunia. Kau tentu sudah mengenal siapa mereka, bukan? Ticu pernah mendengar, akan tetapi belum pernah bertemu muka dengan mereka. Yang 3 orang tadi siapakah? Mereka adalah 3 di antara Liok Koai itu. Yang 3 orang lagi adalah Toat Beng Koai Jin, setan pencabut nyawa, Tok Sim Lo Tong, anak tua berhati racun, dan Cui Beng Kui, setan pengejar roh. Kau berhati-hatilah terhadap 6 orang ini. Mereka amat lihai dan memiliki kepandaian tinggi sekali. Terima kasih, Lo Qianwei, akan Ticu ingat benar pesan Lo Qianwei. Adapun tokoh-tokoh golongan putih, juga banyak akan tetapi mereka itu tidak suka menonjolkan diri, suka bersembunyi, di antaranya mendiang gurumu. Orang-orang seperti Kim Lun Seng Jin, manusia suci roda emas, dan Gan Lopek, Empek Gan, termasuk orang-orang luar biasa yang sukar dipegang ekornya ditentukan bulunya. Sudahlah, kelak kalau kau mempunyai nasib bertemu dengan mereka, kau akan dapat menilai sendiri. Sekarang pergilah, doaku selalu bersamamu selama kau tidak menyeleweng daripada kebenaran. Suling emas memberi hormat, kemudian pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Memang kepandaiannya sudah tinggi tingkatnya, sebentar saja seperti seekor Garuda terbang, ia sudah menuruni Taishan dan setelah tiba di kaki gunung, barulah ia menengok, bukan terkenang kepada siapa-siapa melainkan untuk mengagumi puncak Taishan yang kini tertutup awan putih itu. Awan putih sudah tinggi, masih ada puncak Taishan yang melewatinya. Namun dibanding dengan langit, puncak Taishan masih terlalu rendah. Bibirnya membisikkan sebagian daripada sajak kuno yang pada saat itu terlintas dalam ingatannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar sambil termenung mengingat kembali Kim Kong Sin Im dan Hong In Bun Hoat yang baru saja ia terima dari Buke Xiansu. Wah, wah, wah. Ternyata yang berjodoh dengan Buke Xiansu adalah pendekar suling emas, teman-teman. Bagi yang belum tahu siapa itu Kimo Taisu, mendiang guru dari pendekar suling emas, silahkan ikuti cerita suling emas. Tentunya setelah mendapat petunjuk dari Buke Xiansu, kepandaian suling emas akan bertambah tinggi dan semakin lihai saja. Mari kita saksikan sepak terjang suling emas selanjutnya dalam menghadapi lawan-lawannya dari golongan hitam. Sampai jumpa lagi.
Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.